Nah, sebenarnya juga pemerintah ini sudah membuka sekitar 130.000 formasi untuk di IKN ya, tapi ada 40.000 ASN yang akan dipindah dan ada afirmasi juga untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur betul ya. Sekali. Dan untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana terkait dengan pemindahan ASN ini dan juga formasi CPNS di tahun 2024, langsung saja kami ajak Anda berbincang dengan Menteri Abdullah Azwar Anas. Selamat siang, Pak Azwar. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Azwar. Ini kita mau nanya nih Pak Azwar, apakah bisa dikonfirmasi nih ada sekitar 1.740 ASN yang dipindahkan ke IKN mulai September mendatang? Ya, jadi kemarin kita baru diundang rapat terbatas oleh Bapak Presiden di Istana khusus membahas terkait rencana pemindahan ASN ke IKN. Nah, kami dari Kemenpan diminta melakukan presentasi secara detail sebagaimana Bapak Presiden sebelumnya untuk menyampaikan langkah-langkah penafisan juga persiapan-persiapan yang jauh lebih detail dibanding pertemuan sebelumnya. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa berkali-kali beliau menyampaikan perpindahan ASN ini bukan hanya soal memindahkan orang dan bangunan, tetapi ini akan menjadi cara kerja baru, budaya kerja baru, termasuk sistem layanan baru kepada masyarakat yang lebih cepat dengan berbasis sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, kita sudah membuat beberapa opsi 1, opsi 2, dan opsi 3 untuk pemindahan ke IKN. Mulai opsi 14.000, opsi 6.000, dan seterusnya. Namun kita melakukan koordinasi terakhir tentu disesuaikan dengan hunian, dengan sistem penapisan terkait dengan skala prioritas berfungsinya sistem pemerintah. Nah, kemarin sudah kami laporkan koordinasi dengan Pak Menteri PU sekaligus Kepala UIKN bahwa ditargetkan sampai November nanti akan ada 29 tower yang akan selesai. 47 tower. Dari 47 tower itu nanti 29 tower untuk ASN dan 18 tower untuk teman-teman dari TNI Polri. Di mana Juli nanti akan selesai 8 tower, berarti akan ada 480 unit. September akan jadi lagi 14 tower, berarti akan ada 18 unit apartemen. Dan di November targetnya akan ada 7 tower kembali, sehingga akan ada tambahan 420 unit apartemen, sehingga totalnya nanti akan ada 1.740 unit untuk ASN. Oke, ada 1.700 ASN yang akan dipindahkan hingga akhir tahun ini. Pak, 1.700 ini dari seluruh kementerian lembaga yang ada di pusat atau ada kementerian-kementerian tertentu saja? Jadi begini, jadi itu 1.740 itu berdasarkan tower. Kalau kita exercise eselon 1 dan eselon 2 dapat 1 unit, kemudian yang eselon 2 ke bawah itu sharing, maka itu nanti akan ada 3.216-an ASN yang akan pindah ke IKN. Namun atas arahan Bapak Presiden, besok itu yang telah berkeluarga akan mendapatkan insentif 1 apartemen. Di mana apartemen untuk yang awal ini lokasinya strategis di dekat pusat pemerintahan, sangat dekat dengan istana, dan luas apartemennya menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, ini 98 meter, terdiri dari 3 kamar, sehingga sangat cukup luas dan fasilitasnya sangat cukup, dan ini menjadi bagian dari insentif kerja bagi ASN yang akan pindah. Tetapi Presiden meminta kepada kami untuk menseleksi mereka yang punya kapasitas bagus, punya talenta digital bagus, ini akan menjadi prioritas untuk pindah ke IKN. Oke, berarti memang diseleksi supaya bisa memajukan IKN dengan cepat juga Pak Azwar ya. Nah, ini kan juga di formasi CPNS dari 40.000 lebih ini kan ada 5% ya Pak untuk putra-putri Kalimantan Timur, berarti sekitar 2.000-an begitu ya. Nah, kira-kira angka ini sudah ideal belum Pak Azwar? Ya, jadi kami telah menyiapkan formasi lebih dari 216.000 formasi untuk pemerintah pusat, fresh graduate. Jadi yang fresh, yang baru. Namun sampai hari ini Kementerian Lembaga di pemerintah pusat baru menyampaikan sesuai dengan kebutuhan sampai terakhir itu 130.341 formasi. Di mana di dalamnya
40.021 adalah formasi pemerintah pusat untuk IKN dan 600 formasi untuk OIKN. Jadi OIKN berbeda dengan kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN. Nah, atas saran Bapak Presiden, ini kan tesnya nanti terbuka, kompetitif, terutama mereka yang punya multitasking dan talenta digital yang akan diberikan ruang di dalam formasi ini, terutama teman-teman fresh graduate. Nah, berdasarkan formasi yang kemarin yang kita buka 520.000, itu yang ikut tes yang submit 2,4 juta, jadi besar sekali. Nah, kalau ini diberikan ruang terbuka seluruh Indonesia untuk masuk mengabdi di IKN nanti tidak ada afirmasi, khawatirnya peran serta dari teman-teman di Kalimantan yang juga ingin mengabdi nanti terbatas. Oleh karena itu, Bapak Presiden telah mengambil kebijakan akan berdiri afirmasi 5% dari total ini, sehingga kurang lebih 2.000 nanti putra-putri Kalimantan yang akan diberi afirmasi untuk bisa mengabdi di IKN lewat seleksi CPNS Fresh Graduate. Oke, berarti putra-putri daerah terbaik dari Kalimantan siap-siap nih ya, karena nanti akan ada CPNS di bulan Juli atau Agustus nih jadinya, Pak? Iya, nanti akan segera diumumkan. Karena sebenarnya kenapa ini kemarin agak lambat, karena usulan formasi dari kementerian lembaga memang perlu lebih didetilkan. Sehingga dengan begitu mereka perlu waktu untuk memfinalkan kembali formasi dari mereka. Nah, Pak, terakhir nih, menarik sempat disampaikan akan ada reward bagi ASN nanti di IKN, yaitu dengan adanya kenaikan pangkat yang lebih cepat dan juga akan ada insentif yang diberikan. Ini kapan Pak akan didetailkan dan juga diberikan terkait dengan peraturannya kepada masyarakat biar semuanya itu semangat nih Pak untuk ke IKN? Ya, ini kemarin Bapak Presiden juga setelah memberikan arahan, telah dibahas juga misalnya terkait dengan kekurangan dokter-dokter spesialis di wilayah perbatasan atau wilayah 3T. Begitu juga kurangnya guru-guru hebat di 3T. Maka kami telah mengambil kebijakan atas arahan Bapak Presiden untuk memberikan insentif khusus untuk dokter spesialis yang akan ditugaskan di 3T. Nah, terkait juga dengan IKN akan ada formula insentif karena mereka yang terpilih juga adalah talenta-talenta digital, juga talenta-talenta yang multitasking, dan nanti bekerjanya juga dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, kantornya nanti sharing. Jadi kantornya ini tidak seperti bahwa ini meja saya dan seterusnya, nanti ini sharing Mbak. Jadi di kantor Kemenko 1 kita kemarin sudah formulakan berapa kementerian di situ, berapa ASN-nya dan seterusnya. Maka nanti karena cara kerjanya baru, kemudian juga kinerjanya juga kita sudah menggunakan sistem smart ASN dan lain-lain, maka mereka juga akan diberikan percepatan kenaikan pangkat tentu dengan beberapa hal yang nanti akan sedang kita rumuskan, termasuk insentifnya dan juga terkait dengan percepatan kenaikan pangkat dan lain-lain. Baik, semoga semua skema ini akan sesuai dengan target ya Pak Azwar, dan juga putra-putri terbaik bisa diterima agar bisa memajukan IKN ke depannya. Terima kasih Pak Abdullah Azwar Anas selaku Menteri PANRB sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Azwar. Baik, makasih. Menarik sekali. Jadi gue mau ikut nggak tuh CPNS ke IKN? Udah ketuaan deh, masih boleh nggak ya? Usianya berapa sih?